Dalam dunia di mana semua orang dapat menunggangi dan menjinakkan naga, Ash Blake menonjol sebagai satu-satunya yang tidak bisa, meskipun memiliki tanda naga. Dibenci dan diejek oleh semua orang, hidupnya berubah ketika dia secara tidak sengaja membangkitkan seorang gadis naga, yang merupakan yang terkuat. Seekor naga suci melihat tubuh seorang anak laki-laki yang dimutilasi, yang mempertaruhkan hidupnya untuk memenuhi keinginan seorang gadis. Naga itu mengambil bentuk manusianya dan mendekati anak laki-laki yang dia panggil Ash Blake, dan menghidupkannya kembali. Di bawah bulan merah, anak laki-laki itu sadar kembali dengan lengan yang kini bertato di samping seorang wanita yang menyebut dirinya Navi. Dia mulai mencium tubuhnya, mengatakan bahwa itu adalah ritual untuk seseorang dilahirkan dan untuk mempercayakannya padanya. Ash terbangun dengan terkejut keesokan paginya, bingung dengan mimpinya. Di Akademi Unsullivan, para siswa antusias tentang festival naga di daerah tersebut. Ash berjalan ke lorong dan para siswa mulai membicarakannya, menyebutnya sebagai anak paling bermasalah di sekolah, karena naganya belum lahir. Satu siswa bahkan bertaruh bahwa naganya juga akan bermasalah. Komentar ini membuatnya marah dan dia hampir menghadapi orang itu ketika temannya, Raymond, menghentikannya. Siswa lain, Max, mengingatkannya bahwa mereka sekarang adalah senior, jadi dia harus bersikap. Di dalam kelas, guru memberitahu kelasnya bahwa kehidupan mereka sebagai senior secara resmi dimulai. Dia mengingatkan mereka bahwa naga adalah entitas yang sangat istimewa dan tanda mereka sebagai peternak adalah portal ke aliran astral, menghubungkan mereka dengan par atau naga pasangan yang lahir dari dalam diri mereka. Dengan ini, tidak ada orang lain selain master yang berbagi kekuatan hidup dengannya yang dapat menunggangi par. Setelah kelas, Raymond mendekati Ash dan menanyakannya tentang kemampuannya untuk menunggangi par orang lain. Namun, Ash memberitahunya bahwa dia bertanya kepada orang yang salah. Saat itu, seorang siswa perempuan, Sylvia, memasuki kelas dan menerima tatapan curiga dari teman-teman sekelasnya karena kepribadiannya dan pangkat bangsawannya sebagai putri keempat. Saat mereka melewati papan pengumuman, Raymond bertanya kepada Ash apakah dia akan ikut balapan naga. Para siswa mulai berkumpul di sekitar presiden siswa, Rebecca, yang merupakan penunggang naga terkuat di akademi. Kemudian, di halaman sekolah, pelatihan pertempuran naga dimulai. Ash berterima kasih kepada Raymond karena telah meminjamkan naganya, Bridget. Para siswa menaiki naga mereka, dan putri itu segera menunjukkan keterampilannya. Ash menikmati pertarungannya dan tampil baik ketika dia secara tidak sengaja menabrak naga putri. Namun, insiden itu membuat putri marah, yang menampar wajah Ash. Dia menyebutnya ceroboh karena tidak menunggangi naganya sendiri, mengejeknya karena belum memiliki par, dan berkomentar bahwa naganya pasti sudah mati. Ini membuat anak laki-laki itu tegang, mengatakan bahwa dia tidak akan mentolerir komentar seperti itu. Sylvia kemudian menantangnya untuk festival naga Ares yang akan datang dan menyatakan bahwa jika dia mengalahkannya, dia akan menarik kembali kata-katanya dan meminta maaf. Dengan percaya diri, Ash menerima tantangannya. Festival naga Ares akhirnya tiba, saat Rebecca memberikan pidato pembukaan. Ash berterima kasih kepada Bridget karena telah menjadi pasangannya sekali lagi. Presiden Dewan Siswa terus memotivasi para siswa, menyatakan bahwa dia akan berkencan dengan penunggang naga yang menang, yang membuat para siswa berteriak histeris. Sylvia naik ke panggung untuk memberikan pidato singkat sebagai perwakilan pesaing. Saat dia keluar, para siswa membicarakan bagaimana saudaranya, Julius, dipenjara karena membunuh naganya. Ash mengamati sang putri berjalan melalui kerumunan yang berbicara, berpikir bahwa dia menderita lebih dari yang dia tunjukkan. Perlombaan secara resmi dimulai, dan para siswi segera memblokir jalan putri. Menyaksikan ini, Ash membantu putri dan mengalihkan perhatian para siswi agar Sylvia dapat menyerang mereka secara mengejutkan, meninggalkan mereka di belakang. Para siswa berlomba melalui berbagai medan, yang menantang tekad mereka untuk menang. Sementara itu, Ash beristirahat di hutan, meminta maaf kepada Bridget karena perlombaan yang melelahkan. Dia berencana untuk mundur dari perlombaan, tetapi dia tidak merasa buruk karena kalah dari putri, karena dia bersenang-senang berlomba dengannya. Saat itu, dia mendengar suara aneh dari hutan dan memeriksanya. Dia melihat sebuah kapal udara yang hancur dan seorang pria bermasker berdiri di atasnya, yang memberitahunya bahwa itu adalah pesawat Sephirus yang digunakan dalam perang terakhir. Ash memperhatikan pria itu memegang senjata kekaisaran dan bertanya apakah dia seorang tentara kekaisaran. Pria itu tidak menjawab dan memberitahunya bahwa dia memiliki naga yang belum dewasa di dalam dirinya, mengungkapkan kemampuannya untuk melihat naga karena kutukan yang dia tanggung. Saat itu, seorang gadis menyerangnya, memperingatkannya untuk menjauh dari tuannya, yang dia sebut Milgaus. Anak laki-laki itu melarikan diri dari gadis itu, yang mengejarnya di seluruh hutan. Akhirnya, dia menangkapnya, tetapi ragu untuk menghabisinya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengejutkan. Saat dia pergi, tebingnya runtuh, menyebabkan dia jatuh. Namun, Ash datang untuk menyelamatkannya, dan jatuh ke bawah sebagai gantinya. Milgaus memanggil gadis itu Anya, dan memberitahunya bahwa mereka harus pergi. Sementara itu, saat Ash terus jatuh menuju kematiannya, tanda naga di tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan melahirkan naganya dalam bentuk manusia seorang gadis cantik.
Terkejut, dia tiba-tiba teringat mimpinya tentang seorang wanita yang memberitahunya bahwa dia akan terlahir kembali. Ash menatap gadis yang tidur di pelukannya dengan seksama, bertanya-tanya apakah dia adalah pasangannya. Gadis itu perlahan terbangun dan terkejut melihatnya saat dia tidur, mengirimnya terbang ke danau. Dia mengingatkannya untuk tidak menatap wajah seorang wanita saat dia tidur. Anak laki-laki itu bertanya apakah dia pasangannya, yang dia konfirmasi. Mendengar ini, Ash memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai tuannya, tetapi gadis itu menolak ide itu, mengatakan bahwa dia adalah tuan dalam pengaturan mereka, yang membingungkan anak laki-laki itu. Malam itu di kamar Ash, gadis naga dengan bangga menduduki tempat tidur Ash untuk tidur, memberitahu anak laki-laki itu untuk tidur di lantai sebagai gantinya. Keesokan harinya, Presiden Dewan Siswa, bersama Max, mengunjunginya untuk memeriksa pasangannya yang baru terbangun. Namun, ini menyebabkan kesalahpahaman karena gadis itu tidak berpakaian, dan ada bekas cinta di seluruh tubuh Ash. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa itu adalah tanda bermain dari bayi naga, dan mereka tidak tidur di tempat tidur yang sama. Naga itu menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan pakaian karena dia adalah naga yang perkasa. Terkejut, dia menutupi tubuhnya yang terbuka dengan selimut. Rebecca kemudian memberinya pakaian untuk naga dan memberitahunya bahwa Dr. Cornwell saat ini sedang menentukan cara yang tepat untuk menangani naganya. Sampai saat itu, dia akan tinggal di dalam asramanya. Saat mereka berkeliling kota, orang-orang melongo melihat gadis yang sekarang mengenakan seragam akademi. Tiba-tiba, perutnya berbunyi, mendorong bocah itu untuk membelikannya makanan. Setelah terisi energi oleh permen yang dimakannya, naga itu tiba-tiba merasa panas dan mulai menjilati bocah itu, yang mengejutkan semua orang. Saat itu, sang putri tiba dan melihat keributan, menuduh bocah itu melakukan aktivitas ilegal di siang bolong. Naga itu bersin, dan itu membawa angin kencang, membuat pakaian dalam sang putri terlihat. Terkejut, bocah itu tidak siap dan menerima pukulan dari sang putri. Pelayan Sylvia, Cosette, membuat naga itu minum obat yang akan melawan efek alkohol dari cerepe yang dimakannya. Sang majikan berterima kasih padanya, yang tidak menyadari bahwa makanan tertentu bisa membuat naga mabuk. Sang putri mengejeknya karena tidak peka, tetapi meminta maaf atas kata-katanya yang keras sebelumnya mengenai naganya dan pergi. Dua itu kemudian berjalan-jalan di kota, membeli kebutuhan untuk naga. Setelah beristirahat, Ash menyadari bahwa naga itu belum memiliki nama, dan menamainya Echo setelah pasangan peternak pertama. Setelah naga itu mengakui namanya, merek bintang di lengan Ash aktif, menandakan bahwa ikatan mereka lengkap dan energi astral mereka sekarang mengalir bersama. Echo masuk ke kamar mandi, tidak menyadari bahwa seseorang mengawasinya dalam kegelapan dengan niat jahat. Sementara itu, Sylvia dan Cosette melihat Ash mengintip ke dalam kamar mandi wanita. Salah paham, Sylvia memarahinya karena berperilaku aneh. Namun, dia menjelaskan bahwa Echo masuk dan tidak pernah keluar. Kedua gadis itu masuk dan menemukan Fafnir dalam keadaan gelap, yang menunjukkan bahwa naganya mungkin telah diculik. Cemas, bocah itu mencoba berlari mengejar para penculik, tetapi sang putri menghentikannya, mengatakan bahwa dia harus menggunakan aliran astral di dalam dirinya. Dia melepaskan merek bintangnya dan fokus pada koneksinya dengan Echo untuk menemukannya. Saat dia mengingat gambar-gambar Echo, aliran astral dalam bentuk kupu-kupu muncul, membawanya ke Echo. Sementara itu, di sebuah ruangan, Echo terikat di tempat tidur dan sedang dieksperimen oleh seorang wanita yang tertarik pada naga yang terlihat seperti manusia. Selain itu, wanita itu merasa aneh bahwa Echo tidak memiliki ingatan tentang kenangan naganya dan telah ditolak akses oleh Dragward karena dia tidak memiliki ingatan. Wanita itu berencana untuk membuat tubuhnya mengingat dengan membedahnya. Jeritan Echo dapat didengar dari tempat Ash dan yang lainnya berada. Dia mencoba membuka sebuah pintu, tetapi tidak berhasil, mendorong sang putri untuk menggunakan kekuatannya untuk memaksa masuk. Setelah memasuki ruangan, Ash menuntut wanita itu melepaskan naganya. Namun, wanita itu menolak, mengatakan bahwa dia hanya mengikuti permintaan akademi. Mendengar ini, Sylvia menyadari bahwa wanita itu adalah Dr. Angel Cornwell, peneliti tentang naga. Menolak untuk menyerahkan sampel menariknya, dia mengaktifkan Oracle Field, melarang mereka untuk memanggil naga mereka dan melarikan diri dari fasilitas. Dia memerintahkan mereka untuk menonton dengan tenang saat dia menguliti Echo dan mengeluarkan sihir untuk membuat mereka tidur. Terpengaruh oleh sihir, anak laki-laki itu berjuang untuk tetap terjaga, membuat Echo frustrasi. Dia memerintahkannya untuk menyelamatkannya, yang mengakibatkan sihirnya mengalir ke dalam dirinya melalui aliran astral. Dia dengan mudah memecahkan lingkaran sihir, menuntut Angela mengembalikan naganya. Echo dibebaskan dan memeluk anak laki-laki itu untuk mendapatkan kenyamanan, tetapi memukulnya ketika dia merasakan tangannya di atasnya. Sementara itu, Cosette, yang tampaknya sudah terjaga sepanjang waktu ini, tersenyum melihat mereka. Kemudian, di kamar Ash, dia melihat naganya yang tidur nyenyak dan dengan penuh kasih menyentuh rambutnya. Keesokan harinya, Ash dan Sylvia terkejut mengetahui bahwa guru wali kelas baru mereka adalah Angela Cornwell sendiri. Kemudian, Sylvia merawat kebutuhan naganya.
Dia bersumpah untuk memenuhi janjinya kepada seorang anak laki-laki untuk menjadi Archdragonar. Tepat saat itu, mendengar keributan, Putri datang untuk membantu Malam dan menangkap naga yang tidak tertib. Sementara itu, di kantor Dewan Siswa, Rebecca terus meyakinkan Ash untuk bergabung dengan Dewan dan menanyakannya tentang pasangan mencurigakan yang dia temui di hutan beberapa hari yang lalu. Dia curiga bahwa mereka adalah mata-mata kekaisaran yang dikirim oleh Kekaisaran Sephiroth untuk mengawasi mereka. Tepat saat itu, mereka mendengar sirene berbunyi. Saat mereka melihat keluar jendela, mereka melihat Putri bergulat dengan naga karena persaingan dengan Ash. Rebecca menunjukkan bahwa Sylvia terancam oleh kemampuannya untuk menunggangi naga orang lain, yang mengakibatkan gerakan nekatnya. Untuk menyelamatkan Putri, Presiden Dewan Siswa melompat keluar dari jendela, memanggil naganya, Choup, dan bertransformasi ke mode Arch-nya. Kemudian, saat Echo melahap cerepenya, Ash teringat insiden sebelumnya, yang untungnya berakhir baik. Teralihkan, Echo memarahinya dan bertanya tentang turis yang berbondong-bondong untuk melihat patung Saint Durham. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa Durham Latremont adalah paladin generasi pertama dari 500 tahun yang lalu. Echo mengenali armor Durham sebagai Arch, yang membuat Ash berkomentar bahwa dia bersemangat untuk menjadi Archdragoner bersamanya. Tertegun, gadis itu memberitahunya bahwa dia tidak akan membuatnya terjadi. Rebecca dan Sylvia mendekati Ash dan Echo dan mengundang mereka untuk bergabung dalam kencan mereka di sebuah restoran. Di tempat lain, Anya melaporkan kepada Milgauss bahwa kota itu damai dan telah melupakan perang. Sang master mengharapkan ini, bersumpah untuk membuat orang-orang ingat dan membebaskan pedangnya dari cangkangnya, dan memanggil monster naga raksasa. Dalam kepanikan, orang-orang segera berlari mencari tempat aman saat makhluk itu menyebabkan kekacauan. Para siswa terkejut melihat daging busuk monster itu, dan Echo dengan berani menghadapi naga tidak mati, yang menangkapnya dengan tentakelnya. Yang tidak mati berusaha menenggelamkan kota dalam api, tetapi Rebecca mencegah ini dengan memanggil tombak sihirnya. Dia melemparkan senjatanya ke arah naga, yang memenggal kepalanya, tetapi mengejutkan mereka, makhluk itu tumbuh kembali kepalanya. Sebagai balasan, naga itu mencapai. Menyerang Rebecca, yang memerintahkan Ash untuk segera mengevakuasi Putri. Anak laki-laki itu terburu-buru untuk menyelamatkan Sylvia. Untuk mengembalikannya ke kenyataan, ia meminta maaf dan menampar wajahnya. Ketika dia terbangun dari trancenya, dia meminta Sylvia untuk memanggil Lancelot dan membiarkannya menunggangi naga miliknya untuk menyelamatkan semua orang. Sylvia memanggil Lancelot dan meminjamkannya kepada Ash. Sementara itu, kesadaran ECO mengembara ke workshop naga tinggi, di mana Navi mengajarkan pelajaran naga yang dapat menyelamatkan Ash, yang saat ini dalam bahaya. Navi memberitahu Iko bahwa Ash tidak memiliki peluang melawan Necromancia, yang merupakan naga undead yang dibangkitkan dengan cara buatan. Wanita itu mengungkapkan bahwa workshop tersebut dibangun oleh Maestro Suci sebagai ruang bersama untuk naga-naga yang bekerja. Dia menunjukkan bahwa lengkungan itu adalah set perlengkapan yang dipesan khusus yang perlu dirakit Iko agar sesuai dengan Ash. Navi memberinya ukuran tubuh anak laki-laki itu yang dia peroleh sebelum Iko lahir. Mengetahui bahwa Ash dalam bahaya, naga itu mulai membuat lengkungan. Sementara itu, di medan perang, Ash hampir tidak bertahan saat menunggangi Lancelot. Namun, karena dia yakin bahwa naganya masih hidup, dia bersumpah untuk tidak pernah menyerah. Melihat tekadnya, Echo menciptakan lengkungan untuk tuannya. Saat Ash hampir dibunuh, lengkungan itu diaktifkan, memberikan armor yang kuat kepada anak laki-laki itu, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Echo menolak untuk mengakui bahwa dia menciptakan armor itu hanya untuk anak laki-laki itu, yang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya. Dia berbalik kepada Putri, dan dia memberitahunya untuk tidak mencoba menunggang naga lain karena dia memiliki pasangan terbaik, dan dia berterima kasih padanya karena telah meminjamkan Lancelot. Melihatnya menunggang Necromancia, Milgauss memberitahu Anya untuk mundur. Sementara itu, Ash melihat kenangan naga undead itu, menemukan bahwa ia pernah memiliki tuan. Mendengar keinginan Necromancia, Ash memanggil pedang ilahinya dan mengayunkannya ke naga itu, mengakhiri hidupnya. Karena ini, Echo dibebaskan dan terjatuh bebas sambil bergandeng tangan dengan Ash. Kemudian, sekelompok teman merayakan debut Ash sebagai naga dan terkesan dengan potensi mereka. Rebecca sekali lagi mendesak Ash dan Sylvia untuk bergabung dengan Dewan Siswa, yang diterima oleh keduanya. Karena mereka sekarang secara resmi menjadi anggotanya, dia mencium kedua pipi mereka dan Echo memukul Ash. Mereka akhirnya bersorak untuk merayakan kemenangan mereka. Di dalam hutan, Sylvia mudah terluka dan ingin melihat naga ibu. Dia didekati oleh seorang anak laki-laki muda yang mendesaknya untuk menyerah karena kondisinya. Namun, dia menolak karena dia sangat membutuhkan seorang pacar. Memahami frustrasinya, dia menawarkan untuk menggendongnya agar mereka bisa melihat naga ibu bersama-sama. Di kamarnya, Putri itu mengenang kenangan masa kecilnya dan bertanya-tanya tentang anak laki-laki muda yang dia temui bertahun-tahun yang lalu. Sementara itu, Ash mengambil mainan naga berbulu di kamarnya, tidak mengingat dari mana dia mendapatkannya. Atomi, Rebecca secara resmi memperkenalkan kepada siswa-siswa anggota Dewan Siswa yang baru. Sylvia memberikan pidato singkat tentang bertanggung jawab atas moral publik.
Sementara Ash naik ke panggung untuk bertanggung jawab atas urusan umum, dia memohon kepada semua orang untuk bersabar dengannya saat dia mengambil alih tugas barunya. Peran, dan untuk kejutan, semua orang bersorak untuknya. Terakhir, Rebecca memperkenalkan Echo sebagai anggota baru Dewan. Mengenakan gaun glamornya, Echo mengeluarkan raungan, berniat untuk terlihat keren, tetapi para siswa malah tertawa melihatnya yang menggemaskan. Merasa kesal, dia mengeluh bahwa manusia itu bodoh. Mencoba menghiburnya, anak laki-laki itu meyakinkannya bahwa para siswa ingin berteman dengannya karena dia menarik, yang membuat suasananya lebih baik. Sementara itu, peran baru Ash di Dewan termasuk mencopot flyer yang dipasang tanpa izin. Dari papan, Echo mengambil flyer yang mencari anggota untuk klub penggemar Silver Knight, yang pada dasarnya adalah klub penggemar Ash. Setelah dia menyelamatkan kota dari Necromancia, sekelompok gadis memasuki kelas Ash dan memperkenalkan diri mereka sebagai anggota klub penggemar Silver Knight. Presiden klub, Jessica, menyapa semua orang, menanyakan apakah ada yang mengenali pahlawan yang mengalahkan Necromancia. Saat mereka berada di tengah aula belajar, Sylvia meminta mereka untuk pergi. Namun, Jessica menolak untuk pergi karena dia ingin melahirkan anak-anak Silver Knight, yang mengejutkan teman-temannya. Dia menarik kembali pernyataan itu setelah Wakil Presiden, Lynette, menunjukkan bahwa itu melanggar kode mereka. Dia kemudian melaporkan bahwa Putri ada di tempat kejadian saat insiden Necromancia, yang berarti dia tahu identitas Silver Knight. Saat Sylvia membantah ini, Rebecca tiba, mengatakan bahwa dia harus bertemu dengan anggota Dewan Siswa. Melihatnya, Jessica menuntut untuk mendapatkan informasi tentang Silver Knight dari Dewan, tetapi Presiden membisikkan sesuatu ke telinganya, yang membuatnya bingung dan pergi. Kemudian, Ash menemukan bahwa Jessica bukan dari kalangan bangsawan dan berasal dari garis keturunan yang melayani keluarga Rebecca. Setiap kali gadis itu mulai mengalami masalah, Rebecca mulai mengancam untuk mengungkapnya agar dia mundur. Namun, dia menunjukkan bahwa begitu Jessica menemukan Silver Knight, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi bangsawan. Di negara mereka, yang menghargai naga, jika dia menikahi Silver Knight yang mengandung, masa depannya akan terjamin. Jadi, jika dia mengetahui identitas asli Ash, tidak diragukan lagi bahwa gadis itu akan bertekad untuk mengejarnya. Kembali ke topik utama, dia memberitahu semua orang bahwa putri pertama, Veronica, akan mengunjungi akademi setelah serangan itu, tetapi ini tampaknya menakut-nakuti Sylvia. Kembali di Sylvainnis, Iron Maiden, yang ternyata adalah Veronica, memerintahkan pelayannya untuk menuju ke akademi. Sementara itu, Anya menyamar sebagai penjual bunga untuk mengumpulkan informasi tentang Ash dan melihat gadis-gadis seusianya yang semua berpakaian rapi. Kembali di sekolah, Ash khawatir tentang Sylvia, yang masih depresi tentang kunjungan saudarinya yang akan datang. Cosette mengungkapkan bahwa Veronica tidak terpilih sebagai pembiak dan memberontak dengan membuat dirinya kuat dan mendapatkan gelar Iron Blood Valkyrie. Dia dulu melatih putri muda, yang dia latih dengan latihan keras, dan karena itu dia menjadi simbol teror bagi Sylvia. Keesokan harinya, Sylvia bersiap untuk kedatangan saudarinya. Mengingat janji yang dia buat kepada anak laki-laki itu tentang menjadi ksatria yang terhormat, dia bergabung dengan semua orang yang menunggu. Di akademi, Ash menangkan Veronica bahwa dia baik-baik saja. Kapal udara Veronica mendekat, memukau semua orang dengan kemegahannya. Saat itu, putri pertama turun dari Sylvanus, memberikan kehadirannya kepada semua orang. Veronica memanggil saudara perempuannya, Sylvia, yang segera menunjukkan rasa hormatnya. Namun, putri pertama menyerangnya, mengungkapkan bahwa gadis itu sebenarnya adalah Cosette. Tersinggung, sang putri menuntut untuk mengetahui di mana saudarinya. Seolah sesuai dengan waktu, Sylvia datang terlambat dan langsung bergetar ketakutan saat bertemu dengan kakak perempuannya. Veronica menikmati ketakutannya, menyatakan bahwa dia akan menghadapi hukuman karena mengecewakannya. Dia mengangkat pedang raksasanya dan mengarahkannya ke arah Sylvia, merobek pakaian putri yang lebih muda dan mempermalukannya di depan semua orang. Tidak dapat menahan lebih lama, Ash ikut campur, menegur putri karena mempermalukan saudarinya sendiri. Mengonfirmasi identitasnya, Veronica memerintahkan pelayannya, Glenn, untuk menangkap Ash, dan mereka pergi dari akademi. Di dalam Sylvanus, seorang pelayan bernama Pri memuji Ash atas penampilannya yang menawan dalam setelan. Meskipun dia ceria menjalankan tugasnya, dia sering melakukannya dengan canggung, yang akhirnya membuat anak laki-laki itu lelah. Dia kemudian menemukan buku tentang satria perak legendaris yang menarik perhatiannya dan membacanya. Saat dia tenggelam dalam buku itu, Pri memberitahunya bahwa Veronica telah tiba dan mencarinya. Pelayan itu kemudian membawanya ke ruang ganti, di mana dia harus melepas pakaiannya sebelum bergabung dengan putri. Untuk memberi contoh, Prim terlebih dahulu membuka pakaiannya, dan para pelayan melanjutkan untuk melakukan hal yang sama kepada Ash. Sementara itu, dari ruang ganti lainnya, Angela dan Rebecca juga melepas pakaian mereka, siap untuk bergabung dengan putri dalam mandinya. Selama mandi, putri menanyakan kepada keduanya tentang serangan terbaru. Presiden Dewan Siswa menyarankan bahwa pelaku memiliki hubungan kekaisaran, sementara profesor mengungkapkan bahwa Necromancia adalah produk rekayasa,
yang merupakan keahlian Kekaisaran Sepirus. Ash dengan ragu bergabung dengan mereka, bertanya mengapa dia perlu mandi bersama mereka, dan terkejut melihat Echo juga. Namun, Pri menunjukkan garam mandi beraroma antar yang dia masukkan ke dalam mandi, membuat Echo mabuk. Melihat mereka, Veronica cukup kecewa bahwa mereka adalah pahlawan yang mengalahkan Necromancia. Dibungkus dengan handuk, Sylvia tiba dan terkejut melihat Ash bersama saudarinya. Saat mereka mandi bersama, Veronica memberitahu Sylvia tentang kemungkinan tawaran pernikahan, mengungkapkan ketidaktertarikannya untuk melanjutkan garis keturunan kerajaan dan lebih memilih urusan militer. Dia menyarankan Sylvia untuk menikahi salah satu kesatrianya, Glenn, untuk melahirkan anak kerajaan. Namun, Sylvia menolak, bercita-cita untuk menjadi Archdragonar dengan Lancelot. Tidak terkesan, Veronica mengejeknya, menunjukkan bahwa dia tidak akan bertahan di medan perang karena tekadnya yang lemah. Ash membela Sylvia, memberinya pujian karena berhasil mengalahkan Necromancia. Dia kemudian menuduh putri pertama meremehkan potensi saudarinya. Memberi kesempatan kepada adik perempuannya, Veronica memberitahu Sylvia untuk membuktikan mimpinya dalam sebuah pertandingan. Keesokan harinya, Sylvia menghadiri pertandingan tersebut. Namun, dia segera dikalahkan oleh Rebecca. Kemudian, dia terbangun di kamarnya dan terkejut melihat Ash di sampingnya. Menyadari bahwa dia telah gagal, dia menghukum dirinya sendiri karena menjadi naga yang lemah. Saat itu, Rebecca mengetuk pintu, memperlihatkan Glenn, yang datang untuk memeriksa kondisi putri, dan memberitahunya bahwa Veronica melarangnya untuk menemani selama tur kota. Sylvia bertanya kepada Glenn tentang kesediaannya untuk menerima tawaran pernikahan, dan pria itu menyatakan ketaatannya pada perintah putri pertama. Saat dia pergi, Ash mengkritik pria itu karena tidak memiliki kehendak sendiri. Namun, Sylvia berbagi bahwa Glenn tidak selalu menjadi pria dingin seperti sekarang. Namun, setelah sahabatnya yang merupakan putra pertama meninggal, dia menjadi orang yang berbeda. Sementara itu, Rebecca memberitahu Ash bahwa Dewan akan mengadakan rapat besok tentang tur putri pertama di sekitar kota. Sayangnya, mereka tidak bisa memberikan tugas kepada Sylvia karena keadaannya. Pagi berikutnya, Echo melompat dengan mabuk ke arah Ash. Echo segera tertidur, meninggalkan anak itu terkejut. Saat itu, Rebecca muncul, semakin membuat anak itu bingung. Dia kemudian bertemu dengan anggotanya, memberitahu mereka bahwa mereka harus memperhatikan keselamatan putri, karena ada ancaman pembunuhan terhadapnya. Dia menunjukkan foto seorang wanita yang pernah mencoba melukai putri, dan memberitahu mereka untuk berhati-hati terhadapnya. Sementara kota sibuk menyelesaikan acara, Veronica muncul dan memeriksa kemajuan, membuat Ash berpikir bahwa dia sembrono tentang keselamatannya. Sementara itu, Sylvia berada di gereja, berdoa di depan St. Valeria, bertobat atas dosanya. Ketika Jessica muncul, memohon kepada dewa untuk menyatukannya dengan kesatria perak, yang membuat putri itu tidak percaya. Saat itu, seorang gadis yang menunggang naga dan menyebut dirinya Avdosia menghancurkan katedral, menyatakan kematian bagi semua pendosa. Sementara itu, di dalam gereja, Sylvia melihat Jessica, yang mengorbankan dirinya, menyamar sebagai putri termuda. Bahkan saat mereka membuka pakaian dan mengikatnya, gadis itu tidak meneteskan satu tetes air mata pun, menunjukkan keberaniannya. Termasuk di antara sandera, Anya mengawasi Docha, berpikir untuk mengungkapkan bahwa dia adalah sesama Tantalos tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Takut itu akan mempersulit keadaan. Kembali di Sylvanus, Rebecca merencanakan untuk mengirim Ash ke gereja sebagai negosiator, memberi mereka waktu untuk menggunakan jalur bawah tanah dan menyusup ke katedral. Ash berhasil memasuki katedral, memberitahu Avdoha bahwa mereka telah mengarahkan senjata mereka ke gereja dan menolak untuk menyerah. Tidak memiliki apa-apa untuk kehilangan, dia mengaku bahwa dia memiliki seorang saudara perempuan yang hilang lama lalu, dan niatnya adalah untuk memberikan kepada Veronica rasa sakit kehilangan saudara-saudaranya sendiri. Khawatir tentang putri, Ash mendesak Echo untuk mempercepat pembuatan lengkungan, yang dapat menghentikan bom mekanis. Sementara itu, Anya secara tidak sengaja membuat seorang bayi menangis, menarik perhatian Avdocha, yang kemudian memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan bayi itu untuk mengganggu Veronica. Saat para teroris meraih para sandera, Sylvia ikut campur, mengungkapkan identitasnya sebagai putri keempat dari kerajaan. Mengenali dia sebagai saudara perempuan Veronica, Avdoha segera merobek pakaiannya, membuatnya berteriak dalam penghinaan. Terbuka, dia mengingat semua kegagalannya dan bagaimana saudarinya memperlakukannya sebagai orang yang lemah. Meskipun demikian, dia tidak menyerah pada kesedihannya dan mengingat janji yang dia buat kepada anak laki-laki yang menyelamatkannya. Bertekad untuk menjadi kesatria yang terhormat, dia membebaskan dirinya dari ketakutannya dan menyatakan dirinya sebagai paladin. Saat itu juga, Archdragonars muncul, para teroris dan menyelamatkan sandera. Melarikan diri dari para penculiknya, Ash menghadapi Avdoha, yang hampir mengayunkan pedangnya kepadanya. Saat naganya hampir memangsa dia, Echo menciptakan busur baru untuk Ash, melindunginya dari bahaya. Avdoha mencoba melarikan diri, mengancamnya dengan bom mekanik. Namun, anak laki-laki itu mengaktifkan mantra es, membekukan naga gadis itu, bom, dan juga Avdoha.
Mengetahui bahwa dia adalah kesatria perak, Jessica melompat ke arah Ash, mengejutkan pemuda itu. Untungnya, Rebecca muncul, membantunya melarikan diri. Dia kemudian menemukan Sylvia, yang dia puji karena luar biasa selama pertarungan sebelumnya. Dia kemudian menawarkan untuk mengangkatnya keluar, membawanya ke dalam nostalgia. Keesokan harinya, Ash disambut dengan berita bahwa Jessica bergabung dengan Dewan Siswa, yang sangat mengecewakannya. Tiba di ruang konferensi, dia terkejut melihat Avdoha, yang mengungkapkan bahwa pertempuran itu adalah skema Veronica sejak awal. Avdoha mengakui bahwa dia adalah bagian dari kelompok pemberontak 5 tahun yang lalu, tetapi sejak itu menyerah kepada Veronica dan mulai bekerja sebagai agennya. Melalui bekerja di bawah kerajaan, dia bertujuan untuk menemukan saudarinya, Shamara. Saat itu juga, Veronica memutar rekaman suara Sylvia yang bersumpah untuk menjadi paladin, menggoda saudarinya. Saat keduanya bercanda, Cosette mengungkapkan bahwa Sylvanus dinamai setelah Sylvia, membuktikan bahwa Veronica sebenarnya menyayangi adik bungsunya. Kemudian para siswa menyaksikan saat Sylvanus berangkat ke matahari terbenam. Echo berlari panik di kegelapan, tetapi dia tersandung dan jatuh ke tanah. Beberapa tentakel menyeretnya dan mengikat tubuhnya. Dia berteriak memanggil Ash, tetapi sebuah suara memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Gadis kecil itu terbangun di asrama, berkeringat dan terengah-engah. Pagi datang, dan anak laki-laki muda itu membuka matanya untuk melihat temannya khawatir menatap kasurnya. Saat dia dengan malu-malu mengatakan sesuatu tentang tempat tidurnya, dia segera berpikir bahwa dia pasti telah mengeluarkan kotoran naga, zat berharga. Malu, dia mencoba menghentikannya untuk mendekat, tetapi dia meyakinkannya bahwa tidak apa-apa, dan bahwa dia menerimanya sepenuhnya. Dia melihat dengan izinnya, dan terkejut menemukan bahwa dia mengompol di tempat tidur seperti biasa. Reaksinya membuatnya mendapatkan pukulan di wajah. Di sebuah diner, seorang wanita mengeluh tentang bagaimana beberapa karyawan mereka mengundurkan diri selama musim tinggi. Karena itu, dia segera menerimanya, yang melamar untuk bekerja di dapur. Namun, manajer mengatakan bahwa akan sia-sia menyembunyikannya dan mengubahnya menjadi pelayan cantik. Dalam perjalanannya ke sekolah, Ash berbagi bahwa Echo telah mengambil cuti. Raymond membicarakan pelatihan yang akan datang. Camp, di mana sebagian besar tokoh terkemuka di sekolah akan hadir. Para peserta diumumkan selama rapat, dan reaksi keras muncul saat Luka, sekretaris Dewan Siswa, dipanggil. Yang lainnya mengeluh, karena gadis yang terpilih jarang masuk kelas. Dia adalah seorang jenius yang dikenal, dan orang termuda yang diberikan gelar Dragoner. Sebelum mengakhiri rapat, Rebecca maju, mengatakan ada satu siswa terakhir yang akan hadir dengan undangan khusus. Untuk kejutan semua orang, Ash dipanggil. Saat dia mempertanyakan keputusan itu, Presiden kemudian menjelaskan bahwa dia cukup mampu, menceritakan berbagai pencapaiannya baru-baru ini. Ingin mengembangkan bakatnya, dia menetapkan seperangkat kriteria baru untuk mempersilakannya masuk. Saat Sylvia dan Jessica Eves terjatuh, Max mendorong pintu masuk, melaporkan dengan mendesak bahwa ada kebakaran di salah satu gedung. Kelima dari mereka bergegas ke lokasi dan melihat seorang gadis mirip elf di dalam peti mati. Saat mereka bertanya-tanya apakah dia sudah mati, gadis itu terbangun dengan menguap dan mereka menyadari bahwa semua asap di luar berasal dari dupa yang dia bakar. Dia dengan lembut meminta maaf atas masalah yang ditimbulkannya dan menjelaskan bahwa benda yang dia tiduri adalah Ek Bloody di tempat tidur, merasakan permusuhan. Dia bersembunyi di belakang Rebecca, yang memperkenalkannya sebagai Luka, sekretaris dewan, dan perihutan. Kaumnya terampil dalam pengobatan herbal dan bertarung, dengan banyak dragonar di antara mereka. Presiden kemudian bertanya tentang pargawainya. Gadis itu mengakui bahwa dia tidak diizinkan untuk menungganginya lagi. Mereka menuju ke naga, dan Presiden menjelaskan bahwa masalahnya terletak pada gangguan aliran astral yang menghubungkan keduanya. Jika dibiarkan lebih lama, kekuatan hidup naga akan terancam. Sementara itu, Iko melompat di tempat tidurnya, senang bahwa dia telah mengganti spray. Namun, dia teringat mimpinya dan merobek selimutnya. Ash kembali ke asrama dengan tas cerepes. Saat makan, Iko tiba-tiba mulai meneteskan air mata. Dia akhirnya menceritakan tentang mimpinya yang buruk, di mana penjahatnya terlihat seperti necromancia, tetapi jauh lebih menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah dia merasa seolah mereka telah bertemu beberapa kali di masa lalu. Khawatir bahwa parnya terlalu ketakutan, dia berbaring di sampingnya di tempat tidur, ingin memberinya sedikit kenyamanan. Meskipun dia tersentuh oleh gestur itu, dia menendangnya menjauh. Saat dia mengangkat kembali insiden mengompol, dia pergi tidur merasa jauh lebih baik. Keesokan harinya dia kembali ke sekolah, dan Ash melihat Luka berjalan-jalan di kampus. Dia pergi untuk menemui parnya, Gowen, yang lemah. Dia bergetar saat mengingat ketika dia jatuh dari naga saat di udara. Dia mengeluarkan raungan keras, jatuh kembali saat dia berlari menjauh dalam keadaan menangis. Mengaitkan dengan bagaimana perasaannya, anak laki-laki itu mendekati Rebecca dan bertanya apakah dia bisa membantu dengan cara apapun. Mengingat bagaimana dia menunggangi necromancia dan terlihat seolah bisa merasakan niatnya, dia merekomendasikan agar dia juga menunggangi Gawain. Dia dan teman-temannya menuju ke ruang Kebladians dan menemukan gadis itu terbaring di tempat tidurnya.
Saat terbangun, Luka melihat tanduk Iki yang melengkung dan dengan mengantuk melompat ke arahnya, meminta untuk mencicipi. Ash dan Sylvia terkejut dengan gambar aneh itu. Mereka sedang menciptakan. Mereka kemudian menjelaskan rencana agar anak laki-laki itu mengendarai parnya, tetapi meminta dia untuk mencoba berbicara dengannya sekali lagi. Dia mendekat, tetapi melarikan diri saat disambut dengan raungan menakutkan. Rebecca menariknya kembali, tetapi dia enggan untuk melanjutkan. Dengan ini, Ash mempersenjatai busurnya dan mendekati naga, tetapi pena itu dihancurkan dengan serangan. Debu menghilang, dan dia melihat ke atas untuk melihat Gawain, yang mengarahkan serangan elemental ke arahnya. Gawain kemudian dengan mudah menghempaskan Ash. Armor busurnya hampir tidak melindunginya, tetapi dia tetap kehilangan kesadaran. Di diner, mereka berkumpul kembali dan membicarakan misi mereka yang gagal. Camp yang akan datang mungkin menjadi kesempatan yang baik, tetapi dalam keadaan seperti ini, Luka mungkin bahkan tidak akan hadir. Dengan izin Presiden Dewan, dia kembali ke asrama wanita untuk berbicara dengan sekretaris sekali lagi. Sementara mandi, Perihutan mengenang saat parnya meringkuk di pelukannya sebagai bayi. Kemudian, Ash tiba dengan Echo. Dia dengan tenang menjelaskan bahwa rencana mereka gagal. Mereka kemudian membicarakan camp pelatihan, dan bagaimana mungkin ide yang baik untuk hadir bersama Gawain. Dia mencoba menghadapi Gawain sekali lagi, menekankan bahwa ikatan antara Brother dan Par tidak tergantikan. Kesal dengan kekhawatiran mereka, Echo memarahi manusia, mengatakan bahwa mereka terlalu mempersulit segalanya dan bertengkar dengan anak laki-laki itu. Melihat mereka, Luka mengingat ikatannya sendiri dengan parnya, dan setuju untuk menghadiri camp. Di sebuah kabin, Anya melihat Milgaus dalam kegelapan. Dia melaporkan bahwa penyusupannya berhasil, dan bahwa dia akan mengikuti targetnya ke camp pelatihan sebagai staf dapur. Pria itu mengenali di mana camp akan diadakan, berbagi bahwa itu adalah tempat di mana Abu Naga Muda dikuburkan. Rencananya adalah untuk bertemu di sana saat waktunya tiba. Tinggal sendirian, dia mengatakan bahwa keturunan Avalon telah lahir, dan menemukan ironis bahwa dia diberi nama Icho. Hari camp telah tiba, dan para peserta berangkat ke Danau Alans dengan naga mereka. Dengan Gawain langsung menuju tempat acara, Luka naik bersama Rebecca. Saat Echo naik bersama Sylvia, dia bermain-main dengan tubuhnya, mengeluh bahwa Ash selalu melihatnya dengan cara yang berbeda dibandingkan saat dia melihat parnya. Mereka segera mencapai akomodasi, di mana Presiden Dewan memberikan sambutan pembukaan yang menggembirakan. Untuk saat ini, mereka diberitahu untuk beristirahat sebagai persiapan untuk hari-hari berat yang akan datang, tetapi dia menambahkan bahwa bermain di air untuk sementara waktu seharusnya baik-baik saja. Dengan ini, semua orang cepat-cepat berganti pakaian renang dan terlibat dalam kegiatan rekreasi. Angela pergi ke hutan sendirian. Sambil melihat semua orang bersenang-senang, Ash tetap mengenakan pakaian normalnya, tidak merasa nyaman menunjukkan merek bintangnya kepada mereka. Tiba-tiba, Par Jessica mengangkatnya dan dia menyeretnya pergi untuk bulan madu dadakan. Begitu pula, Sylvia mengeluh tentang kostum renang tipis yang disiapkan Cosette, tetapi pelayan mengancam akan mengubahnya menjadi kostum itu sendiri jika dia terus menolak. Kemudian, para pria terkejut dan bersorak saat melihat Rebecca dan Putri dalam pakaian renang mereka. Saat Putri masih merasa bahwa pakaiannya terlalu terbuka, Icho muncul di punggung Lancelot, menyatakan misinya untuk menghentikan Jessica dari penculikan Ash. Dia bertanya kepada pemilik naga apakah dia terlibat, dan keduanya bekerja sama untuk mengambil kembali anak itu dari cengkeraman penggemar obsesif. Di malam hari, anak itu melihat Luka di luar dan berlari mengejarnya ke dalam hutan. Akhirnya mengejar, dia melihatnya dan Gawain di kolam kecil, dengan gadis itu dengan putus asa meminta agar mereka kembali seperti dulu. Dia berjalan menuju pasangannya, tetapi dia mengaum sebagai peringatan. Ash muncul, kesal karena dia terus menjauhkan mereka, dan mengatakan bahwa dia akan memaksa perasaan naga itu keluar. Dia dengan hati-hati menghindari setiap serangan, menarik binatang itu ke dalam hutan. Sementara itu, Anya mengikuti untuk mengintai mereka. Mereka saling mengejar, dan Gawain tergelincir di tanah berlumpur, memanfaatkan kesempatan itu. Anak itu melompat dan menaiki punggungnya, tetapi dia diseret oleh sihir defensif. Dia jatuh pingsan, dan Anya tahu bahwa dia akan mati jika dibiarkan seperti itu. Mengingat bagaimana dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya, dia mengabaikan konsekuensinya dan melompat untuk menyelamatkannya. Kesadaran anak itu melayang ke bengkel naga tinggi, di mana dia melihat Navi setelah sekian lama. Saat itu, Gawain muncul di bahunya, ukuran kecilnya mencerminkan ketidakmatangannya. Menerjemahkan perasaan naga, dia mengatakan bahwa dia menjadi agresif, karena punggungnya diperuntukkan bagi pemiliknya. Bergerak, mereka mengungkapkan bagaimana Luka terjatuh dari punggungnya saat dia berada di langit, berlatih tradisi Ekbladian yang rahasia. Sejak saat itu, dia mengembangkan ketakutan yang tidak disadari untuk menunggang. Kondisi berisiko jika dia berada di udara. Dengan demikian, pasangannya telah menolaknya dan memutuskan ikatan mereka. Namun, memotong aliran astral secara drastis mengurangi kekuatan hidup seseorang, dan sekarang dia hanya memiliki 5 hari tersisa untuk hidup. Dengan misi baru, Ash terbangun di ruang perawatan dan terkejut menemukan Luka bersamanya. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan tindakan Gawain dan betapa sedikit waktu yang mereka miliki untuk menyelamatkannya.
Mengetahui risiko yang dihadapi pasangannya, dia mencuri tekadnya untuk mengatasi ketakutannya. Di dalam hutan, Angela tiba di sebuah ruang rahasia naga, dipenuhi dengan buku-buku langka yang asing bagi manusia. Saat itu, Milgaus muncul dan memanggilnya Anne, nama panggilan yang hanya digunakan Pangeran Julius. Setelah menjatuhkannya, dia memberitahu Anya untuk membunuhnya, tetapi sesuatu di kepalanya menghentikannya, jadi dia memberitahu gadis itu untuk meninggalkannya. Sebagai gantinya, dia akan melepaskan Necromancia. Ash dengan cemas melihat keluar dari kamarnya, dan Echo tiba-tiba melompat padanya dari belakang, mengungkapkan betapa khawatirnya dia padanya. Rebecca dan Sylvia juga tiba, berbagi betapa khawatirnya pasangannya selama 5 hari terakhir. Tiba-tiba, Luka muncul, terengah-engah, dan mengatakan sesuatu tentang Gawain. Para siswa berkumpul di sekitar api unggun, merayakan akhir dari camp pelatihan 5 hari mereka. Rebecca memimpin toast, mengatakan bahwa mereka semua harus bangga dengan kekuatan mereka. Sementara itu, kelompok kecil Ash berlari ke dalam hutan, tetapi dia berjuang karena dia masih pulih dari pertemuan dengan naga. Sebelumnya, Luka tiba-tiba melaporkan bahwa Gawain telah menghilang dan bahwa dia tidak memiliki cara untuk menemukannya dengan aliran astral mereka terputus. Presiden Dewan menebak bahwa dia pasti berada di Mausoleum Willingham, tempat di mana seekor naga membiarkan dirinya mati sebagai pengorbanan agar tuannya bisa hidup. Bertanya-tanya apakah Gawain melakukan hal yang sama, Rebecca memutuskan untuk membatalkan perayaan dan mengorganisir tim pencari. Namun, Ash ingin membiarkan para siswa menikmati diri mereka setelah pelatihan yang melelahkan dan menyarankan untuk membentuk kelompok yang sangat kecil. Dia, Echo, Luka, dan Sylvia menaiki Lancelot menuju tujuan mereka, tetapi Milgaus melihat mereka bergerak sesuai rencana. Dia mengeluarkan pedang besar dari sebelumnya, dan itu bersinar merah saat dia melafalkan mantra. Saat kelompok itu tiba, awan gelap dan petir memenuhi langit, seperti sebelumnya. Pintu berat mausoleum terbuka, dan tak terhitung Necromancia keluar. Dari api unggun, para siswa melihat sekeliling dan melihat sosok yang mendekat dengan cepat. Dari langit, air, dan tanah, Rebecca menyadari apa yang dibuat oleh gerombolan itu. Di gunung, Sylvia tergantung oleh tentakel makhluk itu. Lancelot menyelamatkan tuannya, dan mengusir naga jahat itu. Mereka akhirnya melihat Necromancia lain terbang ke camp. Tanpa pilihan lain, mereka menyerahkannya ke tangan Presiden Dewan dan menyerbu ke dalam mausoleum. Dengan armor lengkap yang dikenakan, Rebecca mengorganisir para siswa ke dalam formasi, siap menghadapi musuh. Dengan teriakan keras, pertarungan dimulai. Ash memberitahu Echo untuk memanggil busurnya, tetapi dia berargumen bahwa bahkan busur palsu pun akan memberikan terlalu banyak tekanan pada tubuhnya. Dengan penuh percaya diri padanya, dia meminta parnya untuk membuatkan set armor yang lebih ringan. Dia memegang tubuhnya erat-erat, saat kesadarannya melayang ke bengkel. Mereka segera mencapai makam, tetapi naga yang hilang tidak ditemukan dimanapun. Sebagai gantinya, mereka melihat Milgaus berdiri di tepi. Sylvia bersumpah atas namanya untuk menjatuhkannya, tetapi dia mengejeknya, mengatakan bahwa Veronica Agung seharusnya membuat perjanjian dengan naga. Dia kemudian memanggilnya Sylvie, dan matanya bergetar saat dia mengingat kakak laki-lakinya, yang dijatuhi hukuman mati karena membunuh seekor naga. Tanah di bawah mereka bergetar, dan dia memperingatkan mereka bahwa Necromancia di sana bukanlah bayi biasa. Mengingat cerita maestro yang mati untuk tuannya, Nuota, naga suci Willingham, muncul. Di bengkel, Icho berlutut, dengan enggan meminta Navi untuk busur yang bisa dia tiru, mengakui bahwa dia lebih berpengetahuan. Dia setuju untuk membantu, dengan syarat bahwa par yang lebih muda suatu hari nanti akan menghadirkan busur asli terbaik kepada Ash. Dia mencoba berargumen, mengetahui bahwa itu berarti menyerahkan dirinya sepenuhnya kepadanya, tetapi akhirnya berjanji. Saat itu, sesuatu memberitahu mereka tentang keadaan anak laki-laki itu, jadi naga yang lebih tua terburu-buru dengan peralatan. Kembali di camp, para siswa telah sepenuhnya kewalahan, dan terjerat serta diseret oleh tentakel. Rebecca melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan rakyatnya, tetapi musuh tidak memberi ampun. Saat Sylvia menghindari serangan Nuota, dia memperhatikan semakin banyak Necromancia muncul dari tanah. Dia memberitahu Ash untuk tetap fokus, tetapi dia terganggu saat melihat Luka menjadi korban tentakel. Musuh masih berada di tengah jalan. Tentara menggunakan kesempatan ini untuk merebut tubuh Echo dari pelukannya. Mereka merangkak di sekelilingnya, dan anak laki-laki itu tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak memanggil namanya. Untungnya, dia terbangun dan memanggil sinar besar cahaya busur, menguapkan Necromancia di dekatnya. Ash muncul dari cahaya itu dan menyerang Milgaus sambil mengenakan armor barunya. Melihatnya bertarung, parnya mengatakan bahwa busurnya dimaksudkan untuk bertahan, bukan menyerang. Dengan ini, dia mulai melafalkan mantra pertahanan, yang memanggil beberapa bot. Mereka terbang di sekitar dan menyerang naga-naga di dekatnya dengan sinar yang memetrifikasi, sehingga pria bertopeng itu menghabisi mereka sekaligus. Dia juga menghancurkan armor anak laki-laki itu dengan satu serangan, tetapi diserang dengan serangan mendadak dari bot pemetrifikasi. Sementara efeknya berhenti di lengannya, dia tidak menyia-nyiakan waktu dan merobeknya. Menyadari bahwa putri telah mengalahkan Nuota,
dia mengevaluasi ulang rencananya dan mundur untuk sementara. Tidak dapat mengejarnya, mereka melihat pertempuran sengit di camp, tetapi mereka tidak dalam kondisi untuk terburu-buru dan membantu. Luka melangkah maju, mengatakan bahwa dia satu-satunya yang belum bertarung dengan berani. Dia kemudian menyeret Ash ke tebing dan berbagi bahwa dia merasa percaya diri saat bersamanya. Peri itu memanggil parnya, membiarkannya minum sebanyak yang dia bisa dari aliran astral mereka. Bersama-sama, ketiganya terbang ke camp, dengan luka berdiri dia meskipun Gawain terbang lebih cepat dari sebelumnya. Melepaskan semua ketakutannya dan menaruh kepercayaan satu sama lain, gadis itu jatuh dan memulai tarian naga. Sebuah sosok besar muncul di langit, dan sinar cahaya turun di seluruh hutan, memurnikan semua jiwa necromancia yang ada. Mereka semua melihat dengan kagum, saat cahaya hijau yang anggun memenuhi langit malam. Orang-orang luka dikenal sebagai penari elf, dan sekarang dia telah membuktikan mengapa. Sementara itu, Milgaus melaporkan operasi mereka yang gagal, dan seorang pria bersumpah untuk menghancurkan baik negara malam maupun kerajaan Chevron. Keesokan harinya, seorang petugas pos membawa pesan untuk Sylvia, sebuah surat dari ayahnya, yang memberitahunya untuk menghadiri kemajuan kontinental, membawa Echo dan Ash bersamanya. Ketiga mereka menuju Kongres Kontinental, yang mengumpulkan 5 pemimpin nasional setiap 5 tahun. Ini adalah pertemuan yang paling penting, yang menentukan masa depan seluruh benua. Mereka akan pergi ke Fontaine, ibu kota negara malam, cukup besar untuk membuat Unsullivan terlihat seperti desa kecil. Di kastil, pelayan berbaris dan menyambut kembalinya Sylvia. Dia mencoba menunjukkan teman-temannya di sekitar terlebih dahulu, tetapi kepala pelayan Frida dengan tegas bersikeras agar dia menyapa Paladin, ayahnya, terlebih dahulu. Mereka berpisah, dan Ash melihat betapa ketatnya keamanan di sekitar mereka, yang hanya wajar untuk negara tuan rumah. Dengan komentar sindiran, pelayan itu membawa mereka ke kamar mereka, menjelaskan bagaimana Veronica telah mengatur seorang pengantar pribadi untuk mereka. Yang mengejutkan mereka, tiba-tiba mereka basah kuyup oleh air sabun, saat Prim terjatuh di atas ember saat membersihkan kamar mereka. Tanpa pilihan, mereka semua diberikan pakaian cadangan untuk sementara waktu. Pelayan itu mengambil sapu, tetapi secara tidak sengaja mengangkat rok atasannya. Echo menutup mata Ash dengan marah. Sylvia memasuki aula utama, dan segera dia melihat ayahnya berlari menghampirinya untuk memeluknya. Dia dengan cepat memukul wajahnya 2 kali, dan dia jatuh, mengingatkan pada cinta ibunya. Segera kembali ke urusan, mereka melakukan percakapan yang tepat tentang kongres. Untuk kejutan, ayahnya mengatakan bahwa Veronica yang merekomendasikan kehadirannya. Mengenai 2 temannya, dia hanya mengundang mereka untuk bersenang-senang, karena ini adalah waktu yang sempurna untuk bersantai sebagai sosok pemimpin. Sylvia menyebut nama Julius, dan bertanya apakah dia benar-benar dieksekusi. Paladin mengatakan demikian, karena kejahatannya terlalu berat, bahkan untuk seorang pangeran. Namun, jelas bahwa dia berbohong. Sementara itu, Ash melihat Echo terpesona oleh kota besar dan mengatakan bahwa mereka bisa pergi memeriksanya. Mata naga kecil itu berkilau dengan kekaguman, senang dengan seluruh kota dan bagaimana itu tidak seperti tempat asal mereka. Dia menikmati malam itu sepenuhnya dan hanya melihat mereka dari kejauhan. Ditinggalkan untuk merawatnya, kedua teman itu terlihat lelah pada akhirnya. Saat mereka akan memesan cerepes, Echo melihat seorang anak laki-laki yang menatap pasangan di sekitar mereka dengan penuh kerinduan. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah kekasih yang terikat satu sama lain. Gadis itu mendorongnya, mengatakan bahwa dia bisa memegang tangannya jika mau. Saat mereka semakin malu, mereka melihat sebuah kapal besar di atas, milik rumah Witeshausen. Saat itu, Cosette tiba-tiba muncul untuk menjemput mereka. Mereka semua diberikan pakaian mewah untuk dikenakan di banket, dan Echo diingatkan untuk bersikap baik karena mereka akan berada di antara para pemimpin nasional. Sylvia masuk, dan Ash terpesona oleh betapa elegannya dia. Saat pasangannya merasa cemburu, Frida mengumumkan bahwa persiapan sudah selesai dan memimpin mereka ke aula. Di sana, Paladin akhirnya melihat teman-teman putrinya dan dengan ceria memberitahu mereka untuk bersenang-senang. Mereka khawatir untuk bertemu dengannya, tetapi pemimpin kerajaan jauh lebih ramah dari yang diharapkan. Untuk kejutan semua orang, dia tiba-tiba memberikan Ash gelar Dragonar, menyatakan bahwa pasangannya berada di tingkat yang berbeda dari naga lainnya. Dia berlutut dan secara resmi diangkat menjadi kesatria dengan posisi tinggi. Saat Sylvia menyaksikan, dia berpikir tentang bagaimana dia bisa dipromosikan satu langkah lebih tinggi dan diberikan izin untuk menikahi bangsawan. Dia tersipu memikirkan hal itu dan menoleh. Saat makan malam, dia bertanya mengapa Kaisar Sepros akan absen dari kongres. Ayahnya menjelaskan bahwa itu karena usia tua. Dia meragukan alasan mereka, tetapi Paladin mengatakan bahwa berbicara adalah yang utama dan mereka tidak boleh menyebabkan perang. Oleh karena itu, bal Masquerade besok akan meminta para peserta menutupi wajah mereka, memungkinkan mereka untuk berbicara dengan bebas. Dia berhasil mengundang keduanya untuk bergabung dan tiba-tiba mengubah ekspresi menjadi serius. Ayah itu secara belak-belakan bertanya kepada anak laki-laki itu apakah dia memiliki hubungan yang tidak murni dengan putrinya. Tanpa menunggu jawaban, dia memperingatkannya agar tidak menyentuhnya karena dia akan menghukumnya sendiri. Sementara itu, Anya kembali kepada tuannya dan melihat Milgaus memasang lengan baru ke tubuhnya. Dia bersama seorang pria lain bernama Klaus, seorang bangsawan dari Kekaisaran Zephyros.
Dia kemudian menceritakan kisah dari 1 dekade yang lalu, ketika seorang pria tersesat di negara mereka, setelah kehilangan segalanya setelah melakukan sebuah tabu. Selanjutnya, mereka mengaktifkan sebuah alat sihir, yang mereka sebut Yggdrasil. Ini adalah alat yang akan memaksa naga muda, Echo, untuk terbangun, dan mereka dapat mulai menguji pada hari berikutnya. Yang mereka butuhkan hanyalah subjek. Sylvia bermimpi tentang pertemuan pertama mereka dengan Necromancia, dan dia menyadari bahwa itu adalah bagian dari saudara laki-lakinya, Mordred. Dia menuju ke mausoleum kota, dan terkejut melihat saudara perempuannya, Glenn, dan Avdotsa di sana. Setelah insiden di perkemahan, mereka memiliki ide yang sama, dan datang mencari Abu Mordred. Veronica telah menyelidiki semua mausoleum naga dan mengonfirmasi bahwa seseorang telah menghapus Abu Naga dari setiap fasilitas di negara itu. Mendengar ini, Sylvia membagikan ide bahwa Milgauss mungkin adalah saudara mereka yang seharusnya sudah mati. Meskipun reaksi Glenn sangat intens, dia melanjutkan, menambahkan bahwa dia merasakan bagian dari saudara mereka di naga yang menyerang kota sebelumnya. Mempercayai saudarinya, Veronica memberitahunya untuk menjaga semuanya sebagai rahasia karena kenyataan bahwa dia masih hidup membawa banyak risiko bagi nama mereka. Sementara itu, Milgauss menatap Yggdrasil dengan senyum di wajahnya. Cosette sedang bersiap untuk bergabung dengan Putri, yang menunggunya di bak mandi. Sambil menikmati air panas, Sylvia bertanya apakah benar-benar perlu baginya untuk mandi, sambil menunggu gaunnya diubah. Pelayan kemudian dengan tegas bersikeras bahwa kebersihan adalah hal yang sangat penting bagi para wanita di sebuah pesta. Echo sibuk memilih gaun untuk dipakai, tidak mau mempermalukan ras naganya dengan kalah dari manusia. Di sisi lain, Ash tergeletak di tempat tidurnya, percaya bahwa tidak ada yang benar-benar peduli apa yang dikenakan pria di pesta. Sylvia mengetuk pintunya, kembali dari pijatan intens pelayannya. Dia tetap diam. Tidak bisa menahan kecanggungan, dia bertanya tentang penyesuaian gaunnya. Dia mengatakan gaunnya sedang diubah, dan memintanya untuk mendengarkan sesuatu yang mengganggunya. Echo mencoba berbagai gaun, sampai Pri menangis di tumpukan pakaian di lantai, mengeluh betapa menuntutnya dia. Naga itu mengatakan dia tidak akan membiarkan dirinya kalah, terutama oleh Putri, yang belakangan ini semakin dekat dengan tuannya. Pelayan mencoba berempati, mengatakan pasti sulit mengetahui bahwa Ash akan menikahi seorang manusia suatu hari nanti. Tiba-tiba, dia kembali ke mimpi buruknya dan berlari keluar dari ruangan. Sylvia mengungkapkan bahwa Milgaul adalah saudaranya, dan bahwa ayah mereka tidak bisa membunuhnya. Segala yang telah mereka lalui sejauh ini mengarah pada satu kesimpulan. Dia hanya tidak melihatnya. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, jadi Ash menyarankan agar dia langsung bertanya kepada saudaranya, daripada terlalu khawatir tentang itu. Tiba-tiba, kilatan petir yang kuat datang, dan mereka menemukan tubuh mereka hanya beberapa inci satu sama lain. Dia ragu, memikirkan keadaan, tetapi dia membisikkan sesuatu, dan dia maju untuk mencium. Namun, mereka segera terpisah saat mendengar seseorang mengetuk pintu. Putri bergegas keluar dari ruangan untuk mengambil gaunnya untuk pesta. Sementara itu, Echo berlari keluar di tengah hujan. Dia sangat menyadari bahwa Ash kemungkinan besar akan jatuh cinta pada seorang manusia, meninggalkannya sendirian di masa depan, tidak mengetahui bahwa dia mencarinya di kastil. Naga itu tersesat dan bertemu dengan Anya, yang sedang memerintahkan pria-pria mencurigakan. Saat itu, suara Prim terdengar, memanggil gadis yang hilang. Mendengar situasi tersebut, Cosette mendorong anak laki-laki itu untuk melanjutkan ke pesta dan menyerahkan pencarian kepada dirinya dan para pelayan. Kemudian, Sylvia mendekatinya, setelah mendengar tentang keadaan tersebut. Namun, mereka teralihkan perhatian saat melihat Milgauss, yang mengenakan topeng dan berjalan di sekitar pesta. Klaus datang di antara mereka, mengklaim bahwa pemuda itu adalah pelayannya, dan mereka pergi. Sang putri mengenalinya sebagai wakil dari Zephyrus. Anya sedang mandi, terfokus pada pikirannya. Memikirkan bagaimana dia mengarahkan pistol ke Icho sebelumnya, dia meyakinkan dirinya bahwa melaksanakan perintah tuannya adalah prioritasnya. Mengalihkan perhatian Ash dari Milgauss, Sylvia mendorongnya untuk fokus pada tarian mereka, sambil berterima kasih padanya karena telah mendengarkan keluhannya sebelumnya. Mereka segera menyelesaikan tarian, dan Klaus mendekati Putri, meminta untuk berdansa. Dia menerima tawaran itu, tetapi menyerahkannya kepada pelayannya. Para pelayan memperluas pencarian mereka keluar, dan melihat Prim terbaring di tanah. Sang putri berdansa dengan saudaranya, dan memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Dia menolak untuk menjawab, tetapi cara dia berdansa mengonfirmasi bahwa dia berasal dari negara malam. Saat itu, Cosette berlari masuk, mengatakan bahwa mereka telah menemukan pelayan yang hilang. Setelah sadar, dia meminta maaf dan menceritakan kembali hal-hal yang dia katakan kepada naga. Sylvia meledak dan memarahinya karena mengatakan sesuatu yang begitu bodoh. Ash menenangkannya, dan yang lain melaporkan bagaimana Echo diculik di istana tua. Berdasarkan cara mereka membawanya, mereka pasti tidak berniat membunuhnya, jadi kelompok itu memikirkan di mana dia bisa disembunyikan. Di kapal udara Klaus, eksperimen dilakukan, menembakkan sinar dengan jumlah mana yang sangat besar ke arah naga dan mencoba memaksanya untuk bangun.
Dia melengkung kesakitan saat terkena tembakan ke-12, dan dia kembali diingatkan akan mimpi buruknya. Peneliti kepala mengatur sinar ke output maksimum. Terpisah, Echeo merasakan koneksinya dengan Ash memudar, dan dia akhirnya menyadari perasaannya yang sebenarnya terhadap anak laki-laki itu. Sinar itu mengenai, dan Yggdrasil tiba-tiba mengalami malfungsi, mendeteksi monosumber yang tidak dikenal. Alat itu meledak, dan Echeo muncul dari puing-puing, bersinar dengan kekuatan. Dalam perjalanan menuju kapal udara, Ash menggenggam lengannya, mengetahui bahwa sesuatu yang salah sedang terjadi, saat lengan bajunya terbakar dari merek bintangnya. Sebuah kilatan cahaya besar menghantam langit, dan sayap bercahaya menyebar di sekitar kapsul raksasa. Di tengah semuanya ada Echo, matanya sepenuhnya kosong. Namun, ada kehadiran yang sangat jahat menunggu di belakangnya. Ash memimpin Sylvia ke kapsul besar, memintanya untuk mengarahkan Lancelot ke arah itu. Namun, pelayannya tidak bergerak seperti yang diperintahkan, dan anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia pasti merasakan sesuatu di dekatnya. Naga itu menurunkan mereka di jalan, dan beberapa maestro lainnya berkerumun menuju cahaya seperti telur di langit. Tiba-tiba, itu mulai retak, dan akhirnya membebaskan apapun yang ada di dalamnya. Sekarang di langit ada naga raksasa, dikelilingi oleh para maestro, merek Ashpak. Pulsasi, dan dia yakin bahwa naga yang tidak dikenal itu adalah Echo. Veronica dan Glenn berjalan melalui lorong, khawatir tentang naga-naga yang meninggalkan tuan mereka dan bagaimana negara bisa jatuh jika seseorang menyerang. Di balkon, Klaus membuat pertunjukan, mengeluh tentang bagaimana salah satu naga dari negara tuan rumah menghancurkan kapal udara miliknya. Paladin mencoba menenangkannya, tetapi dia menolak, sudah memiliki rencana yang disiapkan. Makhluk besar itu berbalik ke arah mereka, dan semua orang berlari ketakutan. Kecuali Milgaus, Veronica menuntut agar dia melepas topengnya. Dia menurut, dan mengatakan bahwa meskipun dia mungkin memiliki penampilan pangeran, yang ada di dalam adalah makhluk yang berbeda, Mordred. Dia adalah pikiran lain, yang tersembunyi dalam Par Julius. Dia adalah pewaris sejati kerajaan Halenia, yang telah melawan kekaisaran suci Avalon selama bertahun-tahun. Pangeran menyadari keberadaannya, dan merencanakan untuk mengeluarkannya. Jadi naga itu mengambil alih tubuhnya sebagai gantinya. Melanjutkan, dia mengatakan bahwa naga tidak hanya terikat dengan manusia untuk aliran astral, mereka juga menganggap mereka sebagai ternak. Mengetahui hal ini, Julius melakukan suatu tabu. Dengan tidak percaya, Glenn mengonfirmasi bahwa temannya tidak gila dan bergegas untuk melawan musuh. Dia dengan mudah disingkirkan, dan Mordred menghadap Echo, Raja Naga Avalon, dan mengatakan bahwa dia sekarang akan mengambil alih tubuhnya. Jatuh, dan roh gelap yang ditinggalkan membungkus putri pertama. Tiba-tiba, Veronica merasa tidak berdaya. Tentakel yang familiar melingkari seluruh tubuhnya. Suara membawanya kembali ke ruangan, di mana dia baik-baik saja. Itu Julius, yang meyakinkannya bahwa roh yang menguasainya tidak lagi ada. Jiwa Mordred telah mengambil alih Echo, jadi ketiga dari mereka harus bertindak segera. Saat itu, naga besar menelan sejumlah besar kekuatan, mempercepat transformasinya menjadi dirinya yang jahat. Di kapal kerja, Navi menyapa Mordred, yang menolak untuk percaya bahwa dia tidak sepenting yang dia tunjukkan, dan menebak bahwa dia pasti juga seorang naga. Dia meminta bantuannya, tetapi dia sudah berpihak pada manusia, terutama pada anak laki-laki itu. Ditolak, roh jahat itu resort ke kekerasan. Mengetahui bahwa Echo sedang kesakitan, Ash mulai bergerak, percaya bahwa dia bisa membalikkan keadaan dengan mengendarai parnya. Keduanya berkumpul dengan pihak lain, dan putri itu terisak saat melihat senyum hangat saudaranya sekali lagi. Dia kemudian mendekati anak laki-laki itu, mengatakan bahwa mereka harus memisahkan pikiran penyerang dari tubuh teman mereka, dan bahwa dia bertanggung jawab untuk melakukannya. Selama Navi menahannya, naga jahat itu tidak bisa sepenuhnya terlahir kembali. Mereka terbang menuju naga di kapal Veronica, yang secara paksa diambil alih oleh Julius, setelah mengancam akan mengungkapkan rahasia memalukan saudarinya kepada seluruh tentara, yaitu obsesinya yang ekstrim terhadap Sylvia. Mereka bergerak langsung ke Sylvanas, dan anak laki-laki itu diberikan kendali atas kapan dia ingin melompat. Saat itu, Mordred melihat ke atas dan menembaki kapal dengan sinar yang kuat. Dia mengeluh tentang Navi yang tidak lagi melawan, tetapi suaranya bergema di kepalanya. Mengklaim bahwa dia adalah. Beberapa maestro mengelilingi makhluk itu dan mengikatnya dengan rantai cahaya yang bersinar. Namun, kapal tidak bisa menahan lebih banyak lagi, jadi anak laki-laki itu harus melompat ketika dia bisa. Dia melompat dan meluncur ke punggung naga, tetapi melihat kapal itu hancur dalam api, pangeran masih di dalamnya. Di dalam bawah sadarnya, Icho terkurung dalam sangkar burung. Saat mencoba untuk membebaskan diri, Navi muncul, terlihat sedikit lebih compang-camping dari biasanya setelah berurusan dengan tentakel musuh. Dia meminta tangan gadis kecil itu dan mentransfer informasi tentang situasi tersebut. Selain itu, dia menunjukkan Ash, yang sedang memanjat leher naga raksasa, menolak untuk menyerah, meskipun sudah terjatuh beberapa kali. Dia mempertanyakan mengapa dia pergi sejauh itu, untuk seseorang yang telah menjadi gangguan total. Ditanya bagaimana dia bisa membantu,
Na'vi membebaskan Sangkar dan menginstruksikannya untuk mendedikasikan sebuah lengkungan untuknya sebagai Putri Avalon. Selama perasaannya untuknya tulus, itu seharusnya terwujud tanpa masalah. Mordred memecahkan rantai, dan Ash jatuh bebas ke langit. Untungnya, Luka menyelamatkannya tepat waktu, dan dia melihat bahwa semua teman mereka telah berkumpul untuk ikut serta bersama mereka. Mereka bekerja sama, berfungsi sebagai pertahanan, serangan, dan mobilitas untuk anak laki-laki itu. Dia jatuh ke punggungnya, tetapi makhluk itu berbalik, dan menyemburkan sinar yang kuat ke arahnya. Tiba-tiba, suara parnya terdengar, dan dia menemukan dirinya di pesawat astral di samping Echo, yang memberitahunya untuk menerima perasaannya. Kembali di medan perang, ledakan itu terdefleksi, dan dia muncul mengenakan lengkungan, yang awalnya dibuat oleh Echo. Mengikuti instruksinya, dia memanggil pesona khususnya, Pedang Suci, Excalibur. Dengan ini, dia dengan mudah memotong setiap serangan dan mengalahkan roh kegelapan dengan satu tebasan. Naga itu menghilang, dan parnya yang berharga diselamatkan. Di dalam kota, Avdoha dan anak buahnya menemukan Anya, berdarah parah. Sementara keadaan telah tenang, sayangnya Mordred berhasil melarikan diri, dan semuanya diserahkan kepada politik. Pengunjung Ash meninggalkannya sendirian dengan Echo. Dia meminta maaf karena telah memotong tanduknya selama pertempuran, dan mengatakan bahwa dia akan menjadi kesatria untuknya, apapun yang terjadi. Namun, dia tidak puas. Dia menginginkan sesuatu yang lebih, dan memastikan hal itu di bengkel. Mata mereka menyampaikan perasaan mereka, dan keduanya berbagi ciuman yang telah lama ditunggu-tunggu.